keadilan tuh tidak akan pernah tercapai oleh manusia, sudah pasti. Jangankan keadilan, kebenaran juga tidak ada. Kebaikan juga tidak ada. Kalau sejati, kalau yang kita lakukan tuh hanya menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju keadilan. Jadi yang dinilai pada manusia adalah perjuangannya menuju gawang atau goal keadilan itu. Benar saja yang cuman satu, kan ada benar salah, baik buruk gitu. Terus nanti ada yang lebih inti, adil tidak adil. Terus ada sisi lain, indah tidak indah itu ya. Satu sisi yang namanya benar saja itu kan juga ada tiga, bener dewe, bener wong okeh, bener kang sejati gitu kan. Bener wong okeh gitu yang membuat sejumlah orang menganggap ini yang benar maka dia bikin Golkar. Yang lain, oh ini yang benar maka bikin PKS. Oh enggak, yang itu yang benar tuh yang kayak gitu maka bikin Gerindra. Maka mereka terus bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin macam-macam karena ada kebenaran kolektif pada sejumlah orang. Nah, itu juga belum tentu benar. Orang banyak belum tentu benar. Apalagi orang bener dewe gitu ya. Nah, yang membuat kita itu bentrok itu kan karena kelompok-kelompok itu nggugu bener dewe kan gitu. Jadi kalau sering saya contohkan ya pitik keluruk ini ning Solo piye to? Kukuruyu. Kalau di Madura Pak, Madura. Kukuruno. Kukuruno. Kalau di Sunda kongkorongkong kan gitu. Pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Kukuruyu apa kukurunu apa kongkorongkong? Sing bener pitike. Nah, kan begitu. Nah, jarak antara koko ayam dengan kita menirukan itu namanya tafsir. Tafsir itu melahirkan madhab dan pengelompokan-pengelompokan. Kalau di Islam ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi dan seterusnya. Itu karena pendengarannya berbeda terhadap koko ayam, kan begitu. Kita harus saling menyadari bahwa yang benar itu ayam. Ini cuma tafsir saya, kukuruyu. Ini cuma tafsirnya Pak Muzamil, kukurunu. Nah, antara kukuruyu, kukurunu dan kongkorongkong harus saling menyadari kelemahan masing-masing. Maka terjadi toleransi, kan begitu. Kalau menganggap benernya sendiri ya itu yang menjadi bentrok. Karena masing-masing egois dan egosentris terhadap kebenaran yang mereka yakini. Saya, teman-teman sekalian, selalu mengatakan kepada Anda, nek aku ngomong apa wae aja dipercaya, kan gitu kan? Anda percayanya jangan ke saya itu cuma mengantarkan sejumlah bahan dan cara berpikir supaya kamu mengolahnya. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu percaya secara otentik dari pikiran dan hatimu sendiri. Jangan percayanya kepada saya. Jadi antara Anda dengan Tuhan itu jangan ada siapa-siapa. Anda sama Tuhan itu langsung. Bahwa Anda mendengarkan pastor, kiai, ulama, pendeta, biku, dan seterusnya, itu wacana. Tapi dia tidak mewakili Anda. Dan dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Apakah pastor bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah kiai bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah ketua majelis ulama bisa menyelamatkan umat? Tidak bisa. Apakah ketua NU menyelamatkan Nahdien? Tidak bisa. Hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu di depan Tuhan. Maka kalau Anda beribadah kepada Tuhan, jangan ada siapa-siapa. Dan saya tidak mau ada di antara Anda dengan Tuhan. Susahnya pimpinan-pimpinan agama seneng manggon kuno kuwi. Jadi menjadi gerhana dia di tengah-tengah antara Tuhan dengan umatnya gitu loh. Karena di sini nih akses eksistensi kepemimpinan ada di situ. Terus dia duwe apa jabatan, terus dia nanti punya akses ekonomi kan begitu. Nah saya tidak mau ada di situ. Dan saya tidak mau Anda percaya. Saya kesini supaya Anda percaya sama Allah, tidak percaya sama saya. Gitu loh. Nah aku dipercaya enggak, aku disindir sama Allah. Gitu loh. Siapa panutanmu? Cak Nun gitu ya. Pane. Terus Nabi Muhammad ketemu aku panutan ya ngono gitu. Amodar to aku. Aku nek disindir-sindir kaya ngono kuwi lho, aku ya mulane aku aja dadi panutan. Oh kowe ora iso ngenut aku, wong aku dudu kowe dudu aku. Sing iso kok ambil dari aku adalah sebagian yang relevan terhadap kamu, sebagian dari kecenderungan saya yang pas untuk kamu.
Dan kalau kamu teruskan, kamu sebenarnya bukan niru saya, kamu meniru orang yang pihak yang sebelum saya, entah itu Nabi, entah itu Tuhan sendiri, bukan sayanya. Saya cuman akselerator dari nilai dan kecenderungan itu, betul enggak? Betul enggak teman sekalian? Itu yang pertama. Kemudian untuk menjelaskan yang Bapak Pastor kemukakan tadi, kemurahan hati itu kalau di dalam Islam Halim namanya ya. Al-Halim, Allah yang maha murah hati. Sebenarnya murah hati, toleran, lomo itu kan mirip-mirip saja ya. Itu bulatan terus ada sisi-sisinya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu cinta sosial, cinta yang meluas. Rahim itu cinta yang mendalam, yang vertikal. Karena garisnya ke gravitasi bumi sama ke langit yang satu garis. Jadi Rahim itu garis ke dalam dan ke atas. Kalau Rahman itu garis ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu Rahman, kan gitu. Atau kalau pragmatis, aplikatif, yang dimaksud Pak Pastor tadi itu ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir dari dirimu, tidak karena disuruh, tidak karena diwajibkan. Gitu loh, itu namanya ihsan. Jadi kalau ingin anakmu seperti itu, jenenge ihsan, utawa nek kepingin entuk ihsan, goleke kanca sing jenenge ihsan. Gitu. Biar carane ben entuk terus wong bocah iki seneng lomo gitu, ngekeian gitu kan. Nah, itu namanya kemurahan hati. Masalahnya, teman-teman sekalian, kemurahan hati itu tidak bisa jadi aturan, tidak bisa menjadi sistem, tidak bisa menjadi hukum positif. Sementara kita ini bernegara, kalau bernegara itu harus ada kompromi untuk menyepakati pasal-pasal yang disebut hukum positif. Kan begitu? Ada perdes sampai permen sampai kepres sampai konstitusi dan undang-undang KUHP dan seterusnya. Itu semua hukum positif. Itu semua bukan untuk adil, tapi alat untuk menuju keadilan. Karena keadilan yang sebenarnya tidak pernah bisa Anda capai, tapi kita berjuang. Jadi ukuran manusia adalah berjuang apa tidak menuju ke sana, kan gitu. Jadi bukan adilnya tercapai, tidak mungkin tercapai, benar aja belum tentu tercapai kok. Apa yang saya yakini benar malam hari ini, mungkin nanti pulang ke Jogja saya ragu sendiri sama kebenaran saya, karena saya menemukan kebenaran yang lebih tinggi dari yang tadi saya omongkan. Betul enggak? Makanya Allahu Akbar, kalau Anda riayan itu, Allahu Akbar artinya bukan Allah maha besar, tapi Allah yang maha lebih besar. Lebih besar itu kan berarti gak leren. Lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih terus, tidak berhenti-berhenti. Dia dinamis, jadi dia tidak statis. Bukan Allah yang maha besar, seolah-olah dia material yang ukur kebesarannya bisa diukur. Enggak, Allah itu maha lebih besar. Kok maha lebihnya itu apakah Allah memuai gitu? Biar sepiro, jur sepiro, ngono. Bar sak gunung Kelut, jur sak gunung Semeru, ngono. Ora. Di dalam kesadaranmu Tuhan itu makin lama makin agung, kan begitu? Makin lama makin agung. Jadi tidak pernah berhenti engkau mengagumi, mentakjubi Allah, sehingga disebut Allahu Akbar. Kalau Allah maha besar, bahasa Arabnya Allahu Kabir. Kalau orang yang besar badannya, bukan Allah, rojulun kabir, K-nya yang panjang. Kalau Allah, baknya yang panjang, kan gitu. Kabir sama kabir itu. Kalau akbar itu maha lebih besar itu. Jadi tidak pernah berhenti. Maka Bapak yang dijelaskan oleh beliau tadi adalah Anda tidak bisa terus-menerus mengandalkan perintah agama atau syariat, mengandalkan hukum negara, mengandalkan kewajiban-kewajiban sosial. Anda harus melahirkan toleransi dan perdamaian dan kesejukan dunia ini melalui hatimu sendiri yang penuh kemurahan. Itu yang dimaksud beliau tadi. Artinya kalau cari wali kota, cari bupati, cari presiden itu salah satu kriterianya kayak wonge loman ora gitu loh. Kayak wonge sayang ora karo wong cilik, kan gitu. Tujuan bukan kredibilitas apa akuntabilitas apa meneh sijine kayak akseptabilitas, integritas. Lah piye lemu mudeng? Ora mudeng, wis mesti ora mudeng, tas-tas kuwi wis ora mudeng. Wis ora mudeng. Lah pokoke ngene lho, kae ketoke raine, ketoke kok ya apik ya, gitu aja. Nganggo ilmu katuranggan aja gitu loh. Gitu loh sebenarnya. Oke ya teman sekalian, paham ya yang bisa boleh adalah
betapa pentingnya manusia mengolah dirinya untuk punya output murah hati di tengah sistem yang tidak bisa dijamin, di tengah hukum yang sangat relatif, di tengah Jessica salah apa tidak akan kebingungan, ya, di tengah begitu banyak kasus-kasus nasional yang tidak jelas posisi hukumnya, gitu ya, di tengah reshuffle yang tidak jelas alasannya apa kok dia diganti dan alasannya apa kok dia yang menggantikan, begitu. Semua tidak ada alasannya. Nah, andalan sementara di antara kita adalah kemurahan hati. Beliau tadi menganjurkan ya nek ngono antar kelompok beragama di Solo ini nek iso menomorsatukan kemurahan hati. Kan begitu. Kalau mengandalkan perjanjian atau mengandalkan hukum-hukum positif, hukum positif itu rendah derajatnya. Misalnya orang mencuri dihukum, kan begitu. Dia tidak, hukum itu tidak ngerti mencuri karena apa, tidak peduli. Yang penting kue nyolong. Bahkan sekarang orang belum menteror sudah disebut teroris. Durung ngapa-ngapa kue, wis dicap teroris terus dihukum dan boleh dibunuh. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional. Kan tidak boleh mengadili identitas, Pak. Tidak boleh gini ngecap oh kue PKI itu tak hukum ra iso. Kue kafir tak hukum ra iso. Nek kowe mateni wong lagi dihukum, kowe nyolong dihukum. Yang dihukum itu perbuatannya, meskipun yang mengalami hukuman adalah pelakunya. Tetapi titik hukuman itu berdasar perilakunya, bukan berdasar identitasnya.